Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Yevi Clara Sasti dari Prodi Sistem Informasi 2019B Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Unshielded Twisted Pair adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel UTP dibagi menjadi dua jenis, yaitu shielded atau kabel UTP yang di dalamnya terselubung pembungkus, dan unshielded atau kabel dari UTP yang di bagian dalamnya tidak memiliki selubung pembungkus. Dalam kabel UTP terdapat 8 warna yang setiap warna memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada warna orange, yaitu memiliki fungsi untuk jalur paket data, kemudian putih orange, hijau, dan putih hijau yang juga berfungsi untuk jalur paket data, kemudian warna putih biru dan biru yang berfungsi untuk jalur suara, dan warna coklat dan putih coklat yang berfungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kemudian untuk karakteristik kabel UTP yang pertama adalah terdapat pelindung kabel. Maksimal bandwidth adalah 100 Mbps, maksimal panjang kabel adalah 100 meter, dan jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter dibutuhkan sebuah repeater atau pengulang. Memakai soket RJ45 atau register jack terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilin. Terdapat satu pasang kabel untuk mengirim informasi, yaitu pada pin nomor 1 dan 2. Terdapat satu pasang kabel untuk menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 dan 6. Dan terdapat dua pasang kabel yang tidak terpakai yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik. Kemudian untuk fungsinya, kabel UTP adalah dapat digunakan menjadi kabel untuk jaringan LAN di suatu sistem network yang pada umumnya pada kabel UTP memiliki impedansi yang kurang lebih 100 ohm yang terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan kemampuannya sebagai penghantar data. Untuk kategori kabel UTP, yang pertama adalah kategori 1, yaitu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang rendah, didesain untuk mendukung komunikasi analog saja. Kabel kategori 2, yaitu kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 1. Atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Kategori 3 yaitu kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Kategori 4 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UTP kategori 3 atau sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Selanjutnya adalah kategori 5, yaitu kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan kabel UTP kategori sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan 100 megabit per detik. Selanjutnya kategori 6 adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang terakhir ada kabel UTP kategori 7, yaitu jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Maksimum data yang terkirim dengan kabel ini bisa sampai 10 gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Kemudian jenis kabel UTP berdasarkan pemasangannya dibagi menjadi 3, yaitu kabel straight, kabel cross, dan kabel rollover. Yang pertama adalah kabel straight, yaitu kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel jenis straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Untuk susunan warna kabel straight, ujung satu dengan ujung lainnya yaitu sama dengan urutan orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Contoh penggunaan kabel straight adalah menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan hub jaringan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama.
Ini merupakan kebalikan dari kabel straight. Kabel cross ini lebih sedikit penggunaannya jika dibandingkan dengan straight. Kabel cross memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya. Untuk ujung satu, urutan warnanya adalah putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk kabel 2, urutan warnanya adalah putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan coklat. Contoh penggunaan kabel cross adalah untuk menghubungkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Yang ketiga adalah kabel rollover. Susunan biasanya dipertukarkan antara satu ujung steker dan ujung lainnya dari steker. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda yang hampir identik dengan kabel straight through. Namun kabel jenis ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat ke konsol. Urutan kabel rollover untuk kabel 1 adalah putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk kabel 2 yaitu coklat, hijau, putih biru, putih hijau, orange, dan putih orange. Contoh penggunaan dari kabel rollover biasanya adalah untuk menghubungkan saklar dengan printer atau saklar dengan proyektor. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya yang pertama adalah proses instalasi terbilang cukup mudah. Harganya relatif terjangkau. Ukuran kabel serta konektornya kecil, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan, dan perawatannya mudah. Untuk kekurangan, jarak kabel hanya mencapai maksimal 100 meter. Proses transmisi atau pengiriman data lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik, mudah diserang atau disadap, dan harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Selanjutnya adalah cara crimping kabel UTP. Berikut adalah alat yang diperlukan. Pertama, kita masukkan konektor cover RJ45 ke dalam kabel. Kemudian ukur kabel sekitar 4 cm dan tandai kabel agar nanti untuk proses pemotongannya lebih mudah. Setelah itu, potong kabel menggunakan tang crimping. Kemudian kita ambil kulit kabelnya. Kemudian kita potong kabel yang warna putih ini agar terlihat lebih rapi. Kemudian untuk kabel yang berpilin ini dikesampingkan dulu supaya kita bisa memotong bagian tengahnya yang warna putih ini, karena ini bisa dibuang aja ya karena tidak diperlukan. Oke, setelah itu kemudian kita uraikan kabelnya satu persatu jadi seperti ini. Kemudian kita urutkan sesuai dengan jenis pemasangannya, apakah ingin straight atau cross atau rollover. Kalau ini yang digambar ini yang tipe straight. Kemudian kabel yang bagian dalamnya kita tandain ini sekitar 1,5 cm. Kemudian kita potong kabelnya menggunakan tang crimping sesuai ukurannya tadi. Setelah itu
itu kita masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Ini dirapikan dulu. Setelah rapi baru dimasukkan ke konektornya. Seperti itu cara memasukkan kabelnya ke konektornya. Kalau sudah masuk seperti pada video, kemudian kita jepit menggunakan tang krimping tadi. Kemudian kita rapikan tadi cover konektornya jadi biar lebih rapi. Setelah itu kita tes menggunakan LAN tester. Nah, apabila lampu indikator menyala dari angka 1 sampai angka 8 dan berwarna hijau, berarti kabel sudah terhubung dan siap untuk digunakan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.